Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triadi Prabowo, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A, angkatan tahun 2020, dengan nomor induk mahasiswa 1107620087. Video ini ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nina Nurhasana, MPD. Pada dasarnya, di Indonesia, jenis hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kedua hukum tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis hukum. Dua di antaranya adalah hukum pidana dan hukum perdata, yang bisa dibilang paling akrab terdengar di tengah masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Selamat menonton! Sebelum membahas lebih jauh materi kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa itu hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Nah, setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum, dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut E.M. Myers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Nah, dari penjelasan itu, secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Pengertian hukum pidana dan perdata. Menurut C.S.T. Kansil, seorang guru Universitas Tarumanegara, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan satu penderitaan atau siksaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya hukum pidana merupakan serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi pelanggar. Lalu pengertian dari hukum perdata, menurut Guru Besar Hukum Perdata, Profesor Subakti S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyatakan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dari penjelasan Prof. Subakti tadi, dapat disimpulkan bahwasannya hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau hubungan individu satu dengan yang lainnya. Isi hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana berisi hak-hak dan kepentingan individu sebagai anggota masyarakat dan hubungannya dengan negara sebagai pemilik kekuasaan dalam mengatur tata tertib. Sumber hukum pidana ada dua. Yang pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan Reg Generali atau aturan umum mengenai tindak pidana. Dan yang kedua, di luar KUHP, merupakan lex specialis karena mengatur lebih detail dan khusus. Misalnya undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi atau undang-undang terorisme. Sedangkan di dalam hukum perdata, berisikan aturan-aturan yang berfungsi mengatur hubungan antar masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan individu. Sumber hukum perdata juga ada dua, namun sumber ini berbeda dengan hukum pidana. Yang pertama, hukum perdata tertulis, ada KUH Perdata, Teratat, dan Jurisprudensi. Dan yang kedua, sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan. Penafsiran hukum pidana dan perdata. Dalam penafsirannya, hukum pidana hanya dapat ditafsirkan secara autentik atau satu arti, sesuai kata-kata yang tertera di dalam undang-undang. Dalam menafsirkan, hukum perdata hanya menggunakan bermacam-macam penafsiran undang-undang perdata yang berlaku. Pelaksanaan hukum pidana dan perdata.
Dalam hukum pidana dapat dijatuhkan tanpa adanya gugatan. Sanksi hukuman mulai dari hukuman denda, pidana, penjara, atau kurungan, hingga seumur hidup dan hukuman mati. Hukum perdata diperlukan adanya pengaduan dari korban sebelum menjatuhkan hukuman. Sanksi dalam hukuman perdata berupa ganti rugi atau permintaan lain sesuai tuntutan yang diminta penggugat berdasarkan bukti-bukti di pengadilan, misalnya kontrak kerjasama, akta jual beli, dan lain sebagainya. Contoh hukum pidana dan hukum perdata. Contoh hukum pidana diantaranya adalah pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pengamplangan pajak, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh-contoh hukum perdata diantaranya adalah masalah warisan, utang piutang, wan prestasi, sengketa lahan, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.